kota Yerusalem yang baru, yang tidak dibuat oleh tangan manusia, yang tidak ada ratap dan tangis, tidak ada sakit dan duka. Itulah yang menjadi kerinduan kami bersama. Karena itu kami butuh firman-Mu yang akan terus memperlengkapi hidup kami. Firman-Mu yang akan terus membentuk kami sampai kami terbentuk. Sehingga kami layak menjadi penduduk ahli waris surga. Biarlah kami semua duduk manis, dibentuk dan diproses firman-Mu. Terima kasih urapi hamba-Mu ya Tuhan. Roh Kudus, taruhlah setiap benih firman-Mu di dalam bibir lidah hamba-Mu untuk disampaikan, yang akan membangun, menguatkan dan memberkati kami semua. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang siap menerima firman Tuhan berkata, amin. Baik, silakan duduk. Salam. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara bahwa hari ini tanggal berapa? Tanggal 3 itu tanggal apa ya? Tanggal muda. Apa bedanya tanggal muda dengan tanggal tua? Habis gajian, ada juga yang gajiannya tanggal tua. Tapi tanggal tua dekat dengan tanggal muda. Baik Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dalam ibadah minggu pertama pada bulan Mei ini, firman Tuhan berbicara kepada kita sekalian yang berbicara atau bertemakan alat tampi ketulusan. Mari kita buka Lukas pasal 22. Lukas pasal 22 ayat 31 sampai 33. Jika Bapak Ibu sudah menemukan, kita baca bersama-sama setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ketulusan menjadi salah satu kata dari 3 kata tema besar kita menjalani tahun yang ketiga. Apa? Ada yang tahu? Kata yang pertama adalah setia. Kata yang kedua taat. Dan kata yang ketiga tulus. Disingkat STT, setia, taat, dan tulus. Hari ini firman Tuhan berbicara tentang alat tampi ketulusan. Kalau disingkat, apa? ATK, alat tulis kantor kalau orang kantor bilang. Tetapi ini adalah alat tampi ketulusan. Ibu-ibu sangat tahu kalau menampi beras, tapi sekarang ini udah jarang saya lihat ibu-ibu menampi beras. Karena mereka beli beras yang sudah siap dimasak. Tapi kalau dulu saya ingat betul, itu mereka, saya senang melihat kadangkala. Ini enak sekali kalau melihat ibu-ibu dulu menampi beras. Ada beberapa poin yang perlu kita cermati soal topik yang disajikan di hadapan kita semua. Agak lumayan. Yang pertama kita lihat, hidup tampak baik belum tentu tulus. Jadi hari ini bukan karena ada bernama tulus,
Tetapi memang tulus itu sesuatu yang luar biasa. Jadi kalau ada papa mama kita memberi nama anak kita atau kita tulus, itu luar biasa pewahyuannya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, hidup itu tampak atau kelihatan baik, tetapi belum tentu tulus. Maka harus diuji, harus ditampi. Sebab banyak orang Kristen, kelihatannya rohani, kelihatannya luar biasa, tetapi belum tentu tulus. Seperti doa Pak Sintua tadi, bahwa semua hidup kita ini perlu terus dimurnikan. Dimurnikan sampai semurni-murninya. Karena barang imitasi tidak akan ada yang bisa masuk ke surga. Imitasi tidak akan ada yang masuk. Tetapi harus yang betul-betul murni. Makanya kita banyak terkecoh melihat orang rajin ibadah. Dia tubuhnya ada di gereja, tapi hati pikirannya menerawang di mana-mana. Syukur-syukur kalau si laki-laki atau si pemuda-pemudi itu punya pacar satu gereja. Tapi kalau pacarnya di luar gereja yang sama, biasanya menerawang dia. Pacar gue ini lagi di mana gitu. Ya, karena kita juga pernah muda. Sekarang sudah tua. Jadi bisa saja tubuh kita ada di gereja, tetapi pikiran kita di luar gereja. Bisa saja tubuh kita ada di gereja, tetapi tangan kita mengerjakan yang bukan urusan gereja. Dia main game di sini. Makanya sebenarnya biasanya kalau dibuat gelap ini supaya langsung ketahuan kalau orang lagi pegang handphone, dia nyala sedikit. Nah. Ada banyak pula orang melayani di dalam gereja maupun di lingkungan seputar gereja, tetapi memiliki tujuan atau agenda mencari pengakuan bahwa dia itu pelayan, wah dia itu hamba Tuhan, dia itu aktivis gereja. Tetapi ada juga orang yang berdoa, kelihatannya berdoa, tetapi agenda-agenda pribadilah yang ada di dalam. Nah Bapak Ibu Saudaraku, gandum dan sekam terlihat sama. Gandum dan sekam terlihat sama, atau lalang dan gandum sebelum dia dipanen, ketika dia jadi tumbuhan, dia kita lihat sama. Lalang itu seperti gandum, gandum itu seperti lalang. Nah ketika dia juga sudah panen, ternyata hasilnya enggak jauh beda. Yang membedakan nanti isinya, bobotnya. Lebih ringan gandum atau lebih ringan lalang. Kira-kira mana? Sekamnya itu. Nah lebih ringan yang tidak ada isi. Sedangkan gandum itu ada isi. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, Tuhan tidak hanya melihat apa yang kita lakukan. Jadi saya mengerjakan apa, bukan hanya itu yang Tuhan lihat. Tetapi Tuhan juga sampai melihat niat kita melakukan itu. Jadi mulai dari niat. Saya memberi, bukan hanya soal diukur saya memberinya. Tetapi Tuhan sampai mengukur, melihat apa niatnya, tujuannya memberi. Gitu. Seperti kalau dulu kita itu turun ke desa-desa, ke kampung-kampung, kita bawa bisa setengah truk beras, super mie. Rupanya kita bagi-bagi, tujuannya ada. Tujuannya apa? Ingin mengambil hati rakyat. Supaya nanti pas pemilu kita dicoblos. Itu kan
niat, ada yang dimaui, ketulusannya belum teruji. Nah Bapak Ibu Saudaraku, makanya disebut tampak baik itu belum tentu itu tulus, tetapi nanti harus ditampi. Bagian yang kedua, Tuhan izinkan Allah tampi dalam hidup setiap manusia. Jadi Bapak Ibu jangan kira Bapak Ibu saja, pemuda-pemudi saja yang ditampi. Kami juga, saya juga, siapapun kita, sengaja Tuhan izinkan ada alat tampi. Tujuannya tentu ada. Makanya Yesus berkata kepada Petrus, Petrus itu ring satunya Tuhan Yesus loh. Mungkin kalau di istilah kita itu udah pengurus pusatnya lah begitu. Tetapi Petrus juga Yesus bilang, hai Petrus, iblis sedang menampi engkau. Iblis sedang mendesak untuk menampi engkau. Sejauh mana engkau murni. Ada proses penjaringan, ada proses pemurnian. Walau di antara orang-orang yang mengikut Tuhan, di dalam tulisan Lukas pasal yang ke-22 ayat 34. Ada yang bisa membaca? Mulai 33 dan 34. Lukas 22 ayat 33 dan 34. Saya baca demikian. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara. Wow. Bahkan mati bersama-sama dengan engkau. Kalau udah begini murid kita loyalnya, seperti ini loyalnya evangelis kita, sintua kita, guru kita. Pasti saya banggalah punya guru sintua evangelis seperti ini. Dia bilang, Pak Gembala apapun yang terjadi gua mati, siap mendukung pelayanan Pak Gembala. Wih, luar biasa kan? Inilah Tuhan Yesus sebagai pemimpin mereka mendengar kalimat dia berkata, jawab Petrus, Tuhan guru aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tapi ayat 34, tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini, belum besok, belum bulan depan. Masih panas, kalimatnya masih segar. Belum lupa, dia bilang, tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali loh, bukan 1 kali, 3 kali menyangkal aku. Wow, luar biasa. Masih sangat, belum lama. Belum lupa. Makanya perlu diuji, ditampi. Benar enggak komitmennya? Benar enggak statementnya Petrus ini? Menjadi pengikut, menjadi pelayan yang militan. Luar biasa. Dan saya mencari seperti Petrus juga. Alat tampi itu bisa beberapa bentuk Bapak Ibu Saudara. Tampi itu bisa lewat masalah. Ada masalah baru ketahuan. Benar enggak? Tetapi juga alat tampi itu bisa rasa kecewa. Waduh, gua ini gimana? Jadi gua nasib gua ini gimana? Sudah lontang-lantung dari barat ke timur, dari timur ke barat, dari utara ke selatan, balik lagi selatan ke barat. Begitu-begitu saja. Sehingga muncullah lagu. Aku masih seperti yang dulu. Tak berubah waktu demi waktu.
Bulan lepas bulan, tahun lepas tahun. Ada banyak alat menampi kita. Masalah, rasa kecewa, doa yang bukan doa tak terjawab. Doa tak tertunda. Kan ada pencipta lagu yang bilang sekalipun doaku tak terjawab. Tetapi bagaimana lagu itu? Sekalipun doaku tak terjawab, gunung itu tak berpindah. Tetapi dia bilang, aku tetap setia. Tapi jangan hanya di statement. Ini doa yang tak tertunda, apalagi doa yang tak terjawab. Sudah berulang-ulang kita berdoa, Tuhan saya sudah masukkan lamaran di perusahaan ini. Saya sudah masukkan lamaran di perusahaan ini. Belum dipanggil-panggil. Sudah dipanggil yang satu, tetapi sudah diwawancara. Tetapi belum ada panggilan masuk kerja. Gimana? Ada banyak alat tampi, termasuk konflik. Konflik internal, belum eksternal. Kalau internal di dalam. Kadangkala murid-murid Tuhan Yesus ini pun ternyata hanya 12. Di dalam pun rupanya baku gesek juga. Tahu, pernah dengar murid Yesus baku gesek di dalam? Sampai menggunakan pihak ketiga, ibunya. Dia bilang, guru, nanti kalau kau masuk di surga itu, tolonglah anak gua, muridmu juga, yang satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Kenapa ada permintaan begitu? Karena ternyata di dalam baku gesek juga. Ingin siapa yang lebih dekat, ingin siapa yang lebih besar. Makanya Tuhan Yesus bilang kalau mau yang terbesar, dia harus menjadi pelayan yang terendah. Jadi kalau mau mendapat perhatian, jadilah pelayan yang terendah. Jadilah menjadi budak yang tak diperhitungkan. Layani dengan sungguh-sungguh. Sampai Tuhan Yesus kasih contoh. Basuh kaki pelayan-pelayan lain. Basuh kaki jemaat. Itu artinya engkau merendahkan diri serendah-rendahnya. Maka Tuhan bilang, siapa yang merendahkan diri, dia yang akan ditinggikan. Tapi siapa yang meninggikan diri, dia akan direndahkan. Alat tampi berikutnya juga bisa tekanan ekonomi. Tekanan keuangan yang enggak membaik. Tak jarang orang meninggalkan Tuhan karena ekonomi yang sulit. Ekonomi yang tidak berubah dari waktu ke waktu. Akhirnya mengambil kesimpulan. Gini-gini ya ajanya. Rajin juga gereja, enggak ada perubahan. Udah melayani juga, enggak berubah-berubah. Bapak Ibu, tekanan ekonomi diizinkan kadangkala untuk menampi ketulusan kita dalam mengikut Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tidak semua hal-hal yang sulit itu datangnya memang dari iblis. Tidak semua hal yang sulit yang tidak kita sukai itu datang dari iblis. Kadangkala itu hanya Tuhan izinkan. Tuhan izinkan untuk membentuk kita, memproses kita, memurnikan kita. Makanya pujian berkata, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku. Saya pernah khotbahkan ini. Kalau teman kita menguji dan menyelidiki kita, belum tentu bisa semua dia dapat isi hati kita. Kelemahan-kelemahan kita. Tapi kalau Tuhan yang menguji kita, dia tahu sampai lubuk hati, sampai urat nadi,
sampai sel-sel dalam tubuh kita dia tahu. Tetapi Tuhan izinkan ada masalah, Tuhan izinkan ada persoalan, Tuhan izinkan ada tekanan ekonomi untuk menguji kita sebagai alat tampi. Apakah kita murni mengikut Tuhan? Apakah kita tulus mengikut Tuhan? Makanya kalau daerah tanah tinggi, kalau mau cepat gereja banyak, orang datang berduyun-duyun ibadah, ada satu resep yang paling gampang. Ada yang tahu? Hah? Nah, Opung tahu, saya udah lupa saya jawabnya. Tapi itu tidak akan lama. Percaya saya bilang. Itu tidak akan pernah tahan lama. Dan itu akan membentuk kita menjadi pribadi yang rusak. Jangan terlena dalam pembentukan yang rusak. Yang ketiga, proses tampi mengungkapkan isi hati yang sebenarnya. Isi hati kita yang sebenarnya nanti baru terlihat setelah ada alat tampi. Awalnya Petrus merasa dirinya kuat. Jadi Petrus itu bukan kamuflase, bukan Bapak Ibu. Bukan, beda ada orang yang memang kamuflase. Tapi Petrus itu memang dia merasa dirinya saat itu kuat. Buktinya saya bisa buktikan bahwa saat itu bahwa dia komitmen mau mengikut Tuhan. Dia cabut, dia punya pedang. Setelah itu apa? Wah, langsung dipotong itu telinganya tentara Romawi. Tentara paling elit saat itu. Itu membuktikan sebenarnya dia komitmen. Tapi belum teruji sejauh mana, sekuat mana. Ibaratnya ujiannya apakah nilai 6, nilai 7, nilai 8, nilai 9 kan. Jadi dia belum teruji. Ada banyak kita mungkin, Tuhan apapun saya mau, apapun yang terjadi saya tetap ikut Tuhan lah. Tapi ketika ada persoalan, sejauh mana? Bukan main-main, dia bilang aku siap masuk penjara dan mati. Ada di sini yang bilang apapun yang terjadi Pak Gembala, biar runtuh langit, saya tetap jadi aktivis dan penopang pelayan di sini. Ada enggak yang gitu? Oh jangan-jangan hanya ada godaan, tantangan. Mau enggak lu melayani di tempat gua? Ya kalau ke yang lain kamu dapat 20 kilo, nanti saya kasih 50 kilo. Wih, kita hitung-hitung. Kalau 1 kali, kalau kali 4 kali seminggu, sebulan, berapa itu? Udah lebih dari biaya makan. Terkecoh kita. Kita bergantung akhirnya ke perkara itu, bukan bergantung kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, saya singgung kemarin ketika habis doa puasa. Saya melayani sebelum ke sini beberapa minggu yang lalu di Jayapura, ada simpatisan gereja kita lah. Dia pemilik usaha kecil-kecilan bikin etalase. Lalu dia meninggal karena baru 10 tahun lalu dia merantau, jadi belum ada dia kenal. Lalu kami dengan ketulusan melayani. Sampai karena nggak ada saudaranya, saya telepon malam itu jam 1 malam, apakah ini kami kirimkan jenazahnya ke Surabaya, karena dia Chinese Surabaya. Waduh Pak, biaya besar begini-begini. Karena kalau mau dikirim supaya kami masukkan formalin yang cukup. Karena kalau nggak harus di sana dikubur di sini, ya kan nggak usah diformalin juga bisa gitu. Akhirnya dia bilang, kubur di situ saja. Kami ambil alih semua. Malam itu kita harus dahulukan bayar peti. Kita harus dahulukan bayar rumah sakit. Besok pagi jam 6 sudah harus kita bayar kuburan dengan penggalinya. Dan begitu Bapak Ibu. Saudaraku, pendek cerita semuanya selesai. Kita sudah makamkan. Lalu
Saudara-saudaranya di Surabaya telepon saya, Pak Pendeta, kami bersyukur saudara kami sudah dimakamkan dengan baik. Karena fotonya semua saya kirim, video. Bisa enggak kirim nomor rekening Pak Pendeta sebagai rasa syukur. Wih, ini rasa syukur ini. Wajar enggak saya kirim Bapak Ibu? Hah? Wajar kan? Tapi saya tidak. Saya tidak kirimkan. Saya mau menguji ketulusan melayani itu. Walaupun dia bilang, tapi Pak, cuma 2 juta nanti kami kirimkan ya. Saya bilang, saya sampai hari ini saya tidak kirimkan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kadangkala perlu niat dari kita menguji. Apakah kita tulus melayani? Apakah kita bisa diukur hanya dengan 2 juta? Jangankan kita bilang mau masuk penjara, mau mati, kalau hanya dengan 2 juta jadi persoalan. Bapak Ibu saya jaga. Saya bilang Tuhan jaga terus niatku. Supaya jangan terserongkan dengan rupiah. Supaya jangan tergoda dengan rupiah maupun dolar. Alat tampi. Menciptakan isi hati kita, menunjukkan isi hati kita yang sesungguhnya. Alat tampi itu akan membongkar dan melanjangi isi hati kita yang sesungguhnya. Sebab ada orang mungkin di Papua. Dia keluarganya udah datang menghadap semua ke rumah. Mau menikahkan keluarganya lah begitu. Ada persoalan sedikit di keluarganya. Jadi ini sudah mau dinikahkan begitu. Dia bilang, Pak, semua biaya kami ini apa yang kami perlu. Ya apalah begitu. Saya sedikit pun tidak tergoda. Ternyata minggu depannya dia sudah di gereja tetangga. Dia bilang, di situ hanya store sekian. Beres. Kebenaran tidak boleh diukur dengan uang. Kebenaran tidak bisa dibeli dengan uang. Bukti umum dalam keseharian hidup manusia secara umum, saat dia diberkati akan terlihat setia. Saat dia dilihat oleh pemimpin, oh rajin sekali. Berdoa rajin sekali, ibadah tidak terlambat. Tapi kalau pemimpin tidak ada, mulai jam tak karuan. Saya belajar Bapak Ibu soal waktu itu. Kitalah yang mengatur waktu, menghargai waktu. Apakah ketika kita dilihat oleh orang pemimpin kita setia, sama setianya saat dilihat atau saat tidak dilihat? Saya bersyukur hamba-hamba Tuhan kita di sini. Saat gembala ada atau tidak ada gembala, setianya sama. Amin. Sama di Papua pun begitu. Jadi sehingga tidak menurun jumlah jemaat beribadah, baik di Papua maupun di sini. Kan biasanya kalau nggak ada gembala turun. Pas saat saya tidak ada juga begini ya, selalu ya. Amin. Amin. Tulusnya aminnya ini. Amin. Jadi saya senang. Ketika saya di Papua saya nggak risau di sini. Ketika saya di sini, saya tidak risau di Papua. Tinggal saya mengikuti, seperti tadi pagi sambil istri saya memasak, saya ikut nonton live ibadah dari
Papua. Saya melihat, saya senang diakhiri tadi mereka bersukacita, selebrasi karena tim tamborin gereja kita di Jayapura juara 2 tingkat kabupaten dan kota. Tingkat kabupaten. Jadi kita bersyukur. Karena mereka sudah tidak ada gembala atau ada gembala, sudah mereka mengerjakan bidang masing-masing. Bidang masing-masing. Karena kalau kita bergantung dengan gembala, gembala akan waktunya dipanggil Tuhan. Kan waktunya Pak, gembala itu akan ada waktunya dipanggil Tuhan. Toh? Jadi kalau kita bergantung dengan gembala maka gereja bubar. Makanya Tuhan bilang, akulah gembala yang baik, gembala yang agung. Gembala boleh datang pergi sementara maupun pergi selamanya. Ketulusan tidak diuji saat semua berjalan baik, tetapi ketulusan justru saat tidak ada alasan untuk setia. Tidak ada alasan untuk kita membuat setia mungkin di tempat ini. Untuk membuat kita menetap di tempat ini mungkin. Tidak ada sesuatu yang bisa dilihat, yang bisa dikecap dengan lidah. Tapi ada satu alasan yang buat kita setia. Ya karena kita mau setia. Karena dimanapun gereja punya beban, punya pergumulan, punya persoalan, punya masalah. Di mana gereja yang tidak punya masalah? Di mana gereja yang tidak punya gesekan? Tetapi justru gesekan itu kadang Tuhan izinkan. Saya menyebutnya besi menajamkan besi. Jadi saya menganggap kita jadikan besi menajamkan besi supaya makin tajam, bukan bermaksud meruntuhkan kita. Kan besi itu saling menggesek supaya sama-sama tajam. Berikut, ketulusan orang yang lolos tampi akan dipakai Tuhan justru lebih besar lagi. Makanya Tuhan Yesus bilang kepada Petrus, dia bilang nanti kalau engkau sudah insaf, contoh dulu kita semua belum insaf ini, contoh saja. Kita semua belum insaf, makanya kita masih jalannya pelan. Tapi kalau sudah insaf, itulah yang Yesus bilang di dalam pembacaan kita. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau Petrus, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau jika engkau sudah insaf. Arti insaf ada yang tahu? Hah? Bayangkan sudah 3,5 tahun bersama-sama dengan Yesus. Rupanya dia belum tobat, belum sadar. Saya kadang-kala membaca kalimat ini. Luar biasa. Udah 3,5 tahun si Petrus. Makan, minum, jalan ke sana, tidur bersama, melihat mujizat, melihat orang mati dibangkitkan, orang buta melihat, orang timpang berjalan. Tetapi ternyata dia belum insaf. Hanya insaf di luar. Dalamnya belum. Makanya Tuhan Yesus bilang, nanti kalau engkau sudah benar-benar insaf, maka kuatkanlah saudaramu. Jadi kita memiliki tanggung jawab baru untuk menguatkan orang lain. Bagaimana kita bisa menguatkan orang lain kalau kita sudah lolos tampi? Maka kita akan makin kuat seperti Petrus. Bisa kita lihat setelah Petrus insaf, dia menguatkan orang lain. Dan benar dia mati dengan tangan disalibkan, bedanya kepalanya ke bawah. Jadi kalau orang insaf itu kadangkala lebih hebat lagi dari sebelum-sebelumnya. Di sini saya lihat udah mulai ada tanda-tanda insaf. Amin. Amin. Orang insaf itu mengambil keputusan gak main-main.
Dan saya menemukan orang-orang yang insaf atau lolos dari tampi itu, dia lebih rendah hati. Kalau awalnya kan Petrus dia meledak-meledak. Seperti orang Papua bilang sumbu pendek. Tahu Bapak Ibu artinya sumbu pendek? Hah? Itu ibaratnya sumbu pendek itu kalau umpamanya ada bom dibuat dia punya itu gampang sekali meledak. Jadi jangan pancing. Apinya belum nyampe dia udah meledak. Itu sumbu pendek. Tapi begitu dia sudah insaf, maka dia mulai rendah hati. Menghadapi masalah agak tenang. Membalas apapun WA dia mulai tenang. Motivasinya mulai murni. Lebih heran dipakai. Nanti bisa baca Bapak Ibu. Sampai sapu tangannya si Petrus. Ada yang punya sapu tangan? Ada yang punya sapu tangan? Tunjukkan contohnya. Tisu lah. Kalau tisu kan gak tahan lama. Jadi sapu tangan Petrus pun. Ketika dia sudah insaf, sapu tangannya itu dipakai Tuhan menyembuhkan orang. Semua apa yang ada pada kita, kalau kita sudah insaf, itu bernilai rohani tinggi. Tapi maukah kita ditampi? Itu masalah. Orang yang lolos tampi dia akan lebih rendah hati, makin murni motivasinya, makin heran dipakai Tuhan. Luka yang kita alami bisa menjadi kesaksian. Kan Petrus pasti bersaksi, cuma enggak dicatat. Dulu sebelum saya insaf, saya dulu melupakan Tuhan. Saya menyangkal Tuhan 3 kali sebelum ayam berkokok. Mungkin begitu kesaksiannya. Tapi setelah saya insaf, saya tidak lagi melupakan Tuhan. Saya tidak lagi mengkhianati Tuhan. Bahkan benar Petrus disalib Bapak Ibu. Dengan kepala ke bawah. Yang terakhir. Respon yang benar saat kita menghadapi tampian. Atau saat kita berada di tampi. Apa respon saudara, apa respon saya. Yang pertama, ketika kita menghadapi penampian, jangan lari dari jalan Tuhan. Sama-sama bilang, jangan lari dari jalan Tuhan. Sebab kalau kita lari dari proses tampian itu, kita kalah. Syukurnya bedanya di mana? Sama-sama murid Petrus, kan ada 12. Petrus itu juga menyangkal. Tapi ada juga murid Yesus, juga sama-sama berdosa, namanya Judas. Tahu di mana bedanya? Yang satu insaf, yang satunya tidak insaf. Jadi jangan lari dari jalan Tuhan. Judas langsung begitu dia udah berdosa, dia lari dari jalan Tuhan. Dia ambil tindakannya sendiri. Gantung diri, bunuh diri. Tetapi Petrus tidak. Dia tidak lari. Dia hanya saat itu calling down. Tahu artinya calling down? Calling down itu berdiam diri. Petrus pergi. Dia memancing lagi. Dia pergi jala ikan lagi. Dia calling down. Kalau ada masalah Bapak Ibu, jangan gegabah ambil tindakan. Tetapi mari calling down. Yang kedua, apa respon kita saat alat tampi datang? Saya membuka di dalam Mazmur 139:23. Dia berkata, ini Raja Daud berkata, selidiki aku ya Tuhan. Kenallah hatiku, ujilah aku. Kenallah pikiran-pikiranku. Kita izinkan Tuhan terus menyelidiki.
mengoreksi, memperbaiki. Karena kalau Tuhan menemukan ada kesalahan, Dia justru memperbaiki kita. Kalau Tuhan melihat bejana itu hancur, bukan tambah diinjak-injak Tuhan. Tapi kalau dilihat bejana itu pecah, retak, lalu Dia ambil dan diperbaiki, makin indah, makin mulia. Amin. Sedikit lagi. Apa respon kita saat alat tampil itu datang? Tetap sajalah setia. Setia saja, walau kita belum mengerti arti dari semua yang terjadi. Belum kita pahami, tapi nanti akan kita pahami. Saya sering menyebut kepada anak-anak saya juga, kamu sekarang belum mengerti apa yang kau hadapi, apa yang kau jalani. Besok lusa ikuti tenang, cooling down. Besok lusa kau mengerti. Bapak sudah mengalami itu lebih dulu. Jadi jangan ambil tindakan. Tetaplah setia dulu. Nanti baru paham. Karena kadang-kala ada keputusan-keputusan yang terjadi itu kita tidak paham. Sama sebenarnya ketika Maria. Maria ada yang dia alami, yang dengar, yang dia rasa, berkata engkau akan mengandung. Ini firman. Engkau akan mengandung, enggak masuk logika kan? Bagaimana saya mengandung, Tuhan saya belum menikah, hanya tunangan. Tetapi Alkitab berkata, dia menyimpan firman itu di dalam hati. Enggak langsung menolak. Dia renungkan dan dia simpan. Ada hal-hal yang Bapak Ibu belum paham. Nanti akan paham. Kadangkala saya buat sesuatu pun di WA, Bapak Ibu belum paham, enggak usah komplain. Besok lusa Bapak Ibu akan paham apa yang saya sampaikan. Karena kalau kita langsung komplain, nggak ada lagi kesempatan kita untuk berbenah, memahami lebih dalam. Tapi Tuhan tinggal bilang, Tuhan tolong saya memahami. Pada waktunya nanti akan bilang, oh ini loh maksudnya. Dan yang terakhir, apa respon kita saat kita menghadapi penampian? Fokus pada proses, bukan hasilnya. Kalau hasil semua mau, tapi prosesnya tidak banyak orang yang mau. Bejana itu tidak sendirinya jadi bejana yang indah. Tapi ada proses yang dilalui. Bapak Ibu Saudaraku, apakah kita gandum atau sekam? Kitalah yang mengetahui. Tergantung kita mau melewati proses tampi. Tampi akan selalu datang dalam hidup setiap manusia. Akan tetap datang. Bukan bermaksud menghancurkan kita, tetapi memurnikan kita. Supaya bukan kita sempurna, tetapi supaya kita makin tulus. Tampi kehidupan tidak dimaksud untuk menghancurkan seseorang, tetapi untuk menyingkapkan siapa kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Tujuannya supaya makin baik hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Mari kita jaga hati kita Bapak Ibu supaya tetap dalam kemurnian. Motivasi kita jangan pernah melenceng. Jangan hanya hal-hal yang lahiriah. Menggoda dan menggombal hidup kita. Akhirnya gugur hal-hal yang lebih mulia. Haleluya. Katakan dalam hidupmu, Tuhan engkau ada